Kalau kita bicara tentang dewa cinta, nama yang segera terlintas adalah Eros dalam mitologi Yunani, atau Cupid dalam tradisi Romawi. Ia sering digambarkan sebagai sosok kecil bersayap dengan panah emas yang membuat siapa saja jatuh cinta, baik manusia biasa maupun para dewa tertinggi. Namun jauh di timur, dalam tradisi Hindu, sudah ada figur serupa bernama Kamadeva. Kamadeva digambarkan membawa busur dari tebu dengan panah berbunga, sebuah senjata yang tampak lembut tetapi berbahaya karena mampu menyalahkan hasrat. Kisah hidupnya pun tidak kalah dramatis. Ketika ia berusaha membangkitkan cinta Dewa Siwa kepada Parvati demi keseimbangan kosmik, Siwa murka dan membakarnya hingga menjadi abu. Dari kehancuran itu, Kamadeva kemudian lahir kembali dalam wujud Ananga, dewa cinta tanpa tubuh, yang menandakan bahwa cinta tidak sekadar urusan fisik, melainkan juga kekuatan rohani yang melampaui batas jasmani. Sejarawan kemudian menemukan benang merah antara India dan dunia Mediterania. Dalam bukunya The Greeks in Bactria and India, Whittar menjelaskan bagaimana ekspedisi Alexander Agung ke Asia membuka pintu bagi percampuran budaya. Seni Gandhara di India Barat Laut memperlihatkan patung Buddha bergaya Yunani, sementara teks kuno Periplus of the Erythraean dari abad pertama Masehi mencatat perdagangan antara India, Mesir, Yunani, dan Roma bersama rempah dan kain. Ikut terbawa pula cerita-cerita mitologi, simbol-simbol religius, dan bahkan konsep keilahian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika figur Eros dan Kamadeva tampak begitu mirip. Keduanya adalah dewa cinta yang sama-sama bersenjata panah, sama-sama menimbulkan kebahagiaan sekaligus tragedi. Namun dalam filsafat Yunani, Eros kemudian ditafsirkan ulang oleh Plato dalam Simposium. Ia digambarkan sebagai dorongan manusia menuju keindahan dan kebenaran. Sedangkan dalam teks Hindu, seperti Kama Sutra maupun berbagai Purana, Kamadeva tetap berdiri sebagai lambang hasrat, kenikmatan, sekaligus keseimbangan kosmik. Sebagian sarjana seperti Thomas McAfee dalam The Shape of Ancient Thought berpendapat bahwa kesamaan ini lahir karena adanya pertukaran budaya yang panjang antara India dan dunia Mediterania. Akan tetapi, ada pula yang meyakini bahwa kemiripan itu muncul karena pola pikir manusia di berbagai peradaban cenderung melahirkan arketip yang serupa. Setiap masyarakat, entah di India, Yunani, atau Romawi, selalu membutuhkan figur dewa cinta, dewa laut, maupun dewa kematian untuk menjelaskan misteri kehidupan. Ilmuwan modern juga menyoroti hubungan ini. Ahli psikologi Carl Gustav Jung misalnya menggunakan konsep archetypes untuk menjelaskan mengapa mitologi di berbagai tempat bisa memiliki kesamaan yang mencolok. Menurut Jung, arketip seperti cinta, kematian, atau kelahiran ada dalam ketidaksadaran kolektif manusia. Jadi meskipun India dan Yunani berinteraksi melalui perdagangan dan penaklukan, kesamaan figur seperti Kamadeva dan Eros juga bisa lahir dari pola batin manusia yang sama. Sementara itu, sejarawan arkeologi seperti Romela Sapar menekankan bahwa kontak budaya India dengan dunia Mediterania tidak pernah satu arah. India tidak hanya memberi, tetapi juga menerima. Dari pengaruh Helenistik lahir seni Gandhara, sedangkan dari India muncul kisah dan simbol yang kemudian bergaung ke barat. Hal ini menandakan bahwa dunia kuno jauh lebih terhubung daripada yang sering kita bayangkan. Maka, ketika kita menyaksikan panah emas Eros atau busur bunga Kamadeva, sesungguhnya kita sedang melihat cermin dari dialog panjang antar budaya. Dari pasar rempah di India hingga pelabuhan Mesir, dari jalur sutra hingga kuil-kuil Athena dan Roma, cinta dalam bentuk mitologi telah menjadi kekuatan yang menyatukan dunia, sekaligus mengingatkan kita bahwa hasrat adalah energi kosmik, indah, berbahaya, dan abadi.